Halo adik-adik mahasiswa, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Koperasi. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai peran dan kesempatan berusaha koperasi di Indonesia. Oke, menurut Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, bahwa jumlah koperasi aktif di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 126.343 unit, dengan jumlah anggota sebanyak 20.040.000 orang. Untuk tahun 2019, jumlah koperasi aktif sebanyak 123.048 unit dengan jumlah anggota sebanyak 22.463.738 orang. Dan untuk tahun 2020, jumlah koperasi aktif sebanyak 127.124 unit. Nah, dan dengan banyaknya koperasi aktif dari tahun 2018, tentunya memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia. Koperasi memberikan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto sebesar 5,1%, dengan jumlah anggota aktif terlibat sebanyak 921.700 orang. Dan selama 4 tahun terakhir ini, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia telah membubarkan sebanyak 81.686 unit koperasi yang ada di Indonesia. Pembubaran ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kualitas koperasi di Indonesia. Diharapkan dengan kehadiran koperasi yang benar-benar dapat bermanfaat bagi anggota, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, peran koperasi dalam sistem agribisnis. Peran koperasi sebagai lembaga pendukung dalam sistem agribisnis bisa mengelola unit-unit usaha yang melayani kebutuhan anggota koperasi dari subsistem hulu hingga hilir. Di hulu, koperasi membantu dalam penyediaan sarana produksi, seperti penyediaan benih, pupuk, obat-obatan, pakan, alat, dan mesin pertanian. Selain itu, peran koperasi juga membantu dalam kegiatan usaha tani, hingga kegiatan distribusinya dan pengolahan. Dengan adanya peran koperasi dalam sistem agribisnis tersebut, akan membantu menciptakan nilai tambah dari hulu ke hilir yang bisa dinikmati oleh semua anggota koperasi. Oke, selanjutnya ada struktur organisasi koperasi. Jika lihat dari yang paling atas, atau pertama itu adalah rapat anggota. Nah, jadi anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi, yang tercermin dalam forum rapat anggota. Seringkali secara teknis disebut dengan RAT atau Rapat Anggota Tahunan. Selain ada rapat anggota, di bawahnya ada pengurus. Nah, di mana pengurus ini dipilih oleh anggota koperasi dan berperan mewakili anggota dalam menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha koperasi. Sedangkan untuk Dewan Penasehat dan Badan Pengawas, itu merupakan salah satu perangkat organisasi koperasi yang diangkat dari dan oleh anggota dalam rapat anggota tahunan. Di bawahnya terdapat manajer, di mana manajer ini dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional usaha koperasi dan mengepalai kepala-kepala unit serta karyawan yang ada di bawahnya. Oke, selanjutnya tantangan mengenai koperasi di Indonesia. Koperasi di Indonesia banyak yang masih berpegang pada tata kelola yang tradisional, sehingga hal ini membuat koperasi sulit untuk tumbuh. Selain itu, koperasi belum berorientasi pada pemuasan kebutuhan dan keinginan anggotanya, sehingga semakin sulit berkembang.
Oleh karena itu, koperasi perlu diarahkan pada prinsip pengelolaan modern dan aplikatif untuk menyesuaikan perkembangan zaman yang semakin canggih. Kesempatan berusaha koperasi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa koperasi memiliki keunikan, yaitu status anggotanya yang dual identity, yaitu anggota bertindak sebagai pemilik sekaligus bertindak sebagai konsumen. Nah, dengan karakteristik ini dapat menjadi simultan bagi munculnya rasa ikut memiliki yang pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan yang dinamis. Selain itu, peluang koperasi untuk tetap berperan dalam perekonomian nasional dan internasional masih terbuka lebar, asal koperasi dapat berbenah diri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang kompetitif dibandingkan pelaku ekonomi lainnya. Hal ini membentuk tantangan yang relatif berat bagi koperasi, sehingga perlu dilakukan pemberdayaan koperasi agar mampu bersaing secara efisien dan kompetitif. Nah, untuk itu pemberdayaan koperasi dibutuhkan adanya peran Dewan Koperasi Indonesia Daerah atau biasa disebut dengan Dekopinda. Dekopinda sendiri merupakan mitra pemerintah daerah yang berperan aktif dalam perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pembinaan koperasi. Tugasnya melakukan kegiatan antara lain memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi. Yang kedua, meningkatkan kesadaran koperasi di kalangan masyarakat. Yang ketiga, melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian. Yang keempat, mengembangkan kerjasama antar koperasi dan antar koperasi dengan badan usaha lain, serta menanamkan dan menjaga kode etik berkoperasi. Selanjutnya ada perlindungan koperasi. Jadi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, dalam rangka pemberian perlindungan kepada koperasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan dua hal, yaitu yang pertama, menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh koperasi. Dan yang kedua, menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Selain perlindungan terhadap koperasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui yang pertama, restrukturisasi kredit, yang kedua, rekonstruksi usaha, yang ketiga, bantuan modal, dan yang keempat, bantuan dalam bentuk lainnya. Nah, selain perlindungan koperasi, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, ada juga dinamakan dengan pemberdayaan koperasi. Dalam melakukan pemberdayaan koperasi melalui menumbuhkan iklim usaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan kebijakan dalam berbagai aspek paling sedikit. Yang pertama itu ada aspek kelembagaan, kedua aspek produksi, ketiga aspek pemasaran, keempat keuangan, dan yang kelima inovasi dan teknologi. Kebijakan pada aspek kelembagaan meningkatkan paling sedikit kualitas partisipasi anggota koperasi, kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola. Yang ketiga, kemampuan manajerial dan tata kelola koperasi. Dan yang keempat, kapasitas anggota koperasi sebagai wirausaha koperasi melalui inkubasi. Kebijakan yang kedua yaitu pada aspek produksi, sebagaimana yang dimaksud antara lain yang pertama, meningkatkan teknik produksi dan pengelolaan serta kemampuan manajemen bagi koperasi. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi koperasi. Dan yang ketiga, mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.
Dan yang keempat, meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota koperasi. Kebijakan ketiga yaitu pada aspek pemasaran, sebagaimana dimaksud antara lain, menumbuhkan loyalitas anggota koperasi, mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada masyarakat bukan anggota. Yang ketiga, pengembangan jaringan usaha koperasi dan kerjasama yang saling menguntungkan antar koperasi. Keempat, mendorong produk koperasi untuk memiliki hak paten dan merek. Yang kelima, melakukan kurasi produk unggulan daerah. Nah, jadi untuk aspek pemasaran, ada kelima hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya untuk kebijakan yang keempat yaitu kebijakan pada aspek keuangan, sebagaimana dimaksud antara lain, pertama, untuk meningkatkan partisipasi modal anggota koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari hibah, penyertaan simpanan anggota dan sumber lain yang sah. Yang kedua, meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber-sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbalan jasa yang berasal dari anggota dan non-anggota, koperasi lain, bank atau industri keuangan, dan sumber lain yang sah. Dan kebijakan yang terakhir atau kebijakan yang kelima adalah kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi, sebagaimana dimaksud antara lain, yang pertama meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha koperasi, keinovasian dan transformasi digital. Yang kedua, mendorong peningkatan kemampuan inovasi koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing koperasi. Yang ketiga, mendorong pemanfaatan teknologi dalam bidang desain dan pengendalian mutu. Yang keempat, mendorong peningkatan kerjasama dan ahli teknologi. Yang kelima, memberikan insentif kepada koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir, pengembangan wirausaha koperasi melalui inkubasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu. Nah, jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pemberdayaan bagi koperasi yang melakukan kegiatan pada usaha tertentu di sektor pertama kelautan dan perikanan, yang kedua angkutan perairan pelabuhan, ketiga kehutanan, keempat perdagangan, dan yang kelima sektor pertanian. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pemberdayaan bagi koperasi di sektor kelautan dan perikanan, di mana pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan koperasi untuk menyelenggarakan tempat pelelangan ikan. Tetapi koperasi harus memenuhi persyaratan antara lain melakukan kegiatan usaha di sektor perikanan, koperasi dinyatakan sehat, dan yang ketiga telah lolos seleksi dan kurasi oleh kementerian atau dinas setempat. Pemerintah daerah juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain jika belum terdapat koperasi yang sehat dan mampu menyelenggarakan pelelangan ikan di sektor kelautan dan perikanan. Selanjutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota wajib membina koperasi di sektor kelautan dan perikanan bagi koperasi yang belum mampu berperan serta dalam penyelenggaraan pelelangan ikan. Dan yang kedua, koperasi yang telah bekerja sama sebagai penyelenggara pelelangan ikan. Pembinaan koperasi di sektor kelautan dan perikanan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui yang pertama penguatan kelembagaan. Jadi bagaimana sistem kelembagaannya di sektor kelautan dan perikanan itu lebih diperkuat lagi dengan adanya koperasi. Dan yang kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan, serta pendampingan.
Selanjutnya, penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, atau pembiayaan lainnya. Yang kelima, ada kemudahan perizinan berusaha. Keenam, penerapan teknologi produksi tepat guna. Ketujuh, penyediaan pasokan bahan baku. Dan yang ke-8, penyediaan sarana produksi. Selanjutnya, yang kedua, ada pemberdayaan bagi koperasi di sektor angkutan perairan pelabuhan. Penyelenggaraan tenaga kerja bongkar muat oleh koperasi. Pembinaan dan pengawasan koperasi tenaga kerja bongkar muat dilakukan secara terkoordinasi oleh kementerian. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada pemberdayaan bagi koperasi di sektor kehutanan. Perizinan dan kerjasama bagi koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor kehutanan. Nah, pembinaan koperasi ini antara lain melakukan kegiatan usaha yang berada pada sektor kehutanan. Setiap pemegang perizinan berusaha memanfaatkan hutan pada hutan lindung wajib melaksanakan kerjasama dengan koperasi. Selanjutnya ada pemberdayaan bagi koperasi di sektor perdagangan. Nah, jadi, kerjasama bagi koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan. Pembinaan koperasinya yang melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan. Kerjasamanya dilakukan dengan memberikan kesempatan berusaha bagi koperasi melalui pola kemitraan dengan memperhatikan sistem pembinaan terpadu dan basis data tunggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan koperasi di sektor perdagangan dapat dilakukan dengan cara penguatan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, kemudahan akses permodalan, dan yang terakhir melalui pengembangan usahanya. Pembinaan kelembagaan dan manajemen koperasi dapat dilakukan dengan memberikan bantuan konsultasi dan fasilitas guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dengan tetap memperhatikan anggarannya. Bantuan itu berupa pengembangan teknologi informasinya. Peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing. Daya saing bimbingan usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota dan integrasi hulu hingga hilir dalam usaha koperasi. Selanjutnya, pembinaan kelembagaan dan manajemen koperasi yang dilakukan yaitu dengan memfasilitasi pengesahan perubahan anggaran dasar terkait penggabungan, pemberian dan perubahan jenis usaha koperasi, meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri. Penumbuhan iklim usaha. Pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha koperasi yang mencangkup aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, dan promosi usaha serta dukungan kelembagaan. Penumbuhan iklim usaha koperasi dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama dengan dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam memberdayakan koperasi agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Kesempatan berusaha
sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 ditunjukkan untuk menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi serta industri, serta lokasi lainnya bagi koperasi. Mendorong koperasi, maksud saya mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada koperasi. Dan yang terakhir, memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di mana pemerintah daerah melalui dinas dapat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan, kesempatan berusaha, berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penumbuhan iklim usaha koperasi. Oke, selanjutnya pengembangan usaha koperasi. Nah, jadi pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha koperasi meliputi proses produksi dan pengelolaan, pemasaran, penerapan desain teknologi, dan simpan pinjam koperasi. Kemudahan akses permodalan atau pembiayaan dan penjaminan. Yang pertama, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi di bidang pembiayaan dan penjaminan melalui fasilitas dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi. Pemberian fasilitas dan dorongan peningkatan modal kerja dan investasi meliputi kredit perbankan, penjaminan lembaga non-bank, modal ventura, dana penyisihan sebagai laba badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah dan hibah. Perlindungan koperasi dapat dilakukan melalui kebijakan, antara lain, menentukan peruntukan tempat kegiatan usaha koperasi. Yang kedua, membuka dan mempermudah pada akses pendanaan. Yang ketiga, membantu kepada akses bahan baku. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing produk. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi, dan pengembangan jejaring. Yang terakhir atau kelima, yaitu pemberdayaan bagi koperasi di sektor pertanian. Merupakan pemberian kesempatan berusaha bagi koperasi melalui pengembangan bisnis korporasi petani model koperasi. Yang kedua, untuk peningkatan nilai tambah ekonomi. Dan yang ketiga, pemerintah pusat memberikan kemudahan kepada koperasi yang melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian. Korporasi petani, model koperasi, itu memperhatikan berbagai aspek. Yang pertama, ada pemberdayaan petani, kelembagaan usaha, bisnis proses, keberlangsungan, peningkatan nilai tambah ekonomi, daya saing komoditas pertanian, dan yang terakhir, kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengembangan korporasi petani, model koperasi dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya melalui yang pertama penguatan kelembagaan, yang kedua peningkatan kapasitas SDM, yang ketiga pendampingan, keempat penyediaan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui kredit program, modal ventura, sistem resi gudang, kelima, kemudahan perizinan berusaha, keenam penerapan teknologi tepat guna, ketujuh penyediaan pasokan bahan baku, dan yang kedelapan penyediaan sarana produksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesempatan berkoperasi di negara lain. Nah, di banyak negara maju, koperasi mampu bersaing dalam sistem pasar bebas, walaupun menerapkan asas kerjasama daripada persaingan. Nah, di Belanda, itu contohnya terdapat koperasi yang memiliki bank, yaitu Rabobank, dan merupakan bank ketiga terbesar di negara tersebut pada awal abad 20. Nah, sedangkan di Amerika Serikat, 90% lebih distribusi listrik desa dikuasai oleh koperasi. Jadi,
Umumnya koperasi-koperasi di negara maju itu lebih banyak, pengaruhnya dibandingkan di negara berkembang, khususnya di negara kita, yaitu negara Indonesia. Oke, berikut adalah daftar pustaka untuk materi pertemuan hari ini. Demikianlah video pembelajaran kali ini yang menjelaskan tentang peran dan kesempatan koperasi berusaha di Indonesia. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi.